Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها وعملا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi hari ini. Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir bersama di majelis ini setelah kita menjalankan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Yang insyaallah taala pada kesempatan yang berkah insyaallah taala kita akan lanjutkan materi tafsir tadabbur kita dari surat Al-Mutaffifin dan kita sampai pada ayat yang ke-29. Ayat 29 yaitu temanya tentang sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelum ayat tersebut tentang kenikmatan yang Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan jika Allah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka janji Allah kepada orang-orang beriman, kelak mereka akan diberi minuman. Minuman yang sangat lezat, itulah rahiqi makhtum. Minuman yang sangat nikmat. Yang Allah sebutkan sifatnya khitamuhu misk. Laknya atau selesai meminumnya baunya minyak kasturi. Kenikmatan ini hendaklah diraih dengan berlomba-lomba. Kenikmatan dari Allah itu tidak bisa dicapai dengan santai-santai, dengan biasa-biasa saja. Namun harus ada upaya berlomba-lomba. Sesuatu dinamakan berlomba-lomba, maka hadirkan semua kandungan yang terkandung dalam makna lafaz berlomba-lomba. Ketika seseorang akan berlomba, maka dia akan menyiapkan. Maka dia akan semangat. Maka dia akan senantiasa berlatih dan senantiasa mengejar mana yang terbaik. Oleh karenanya, seseorang yang di antara tanda orang itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah, senantiasa dalam suatu amalan mencari mana yang terbaik. Karena sifat orang yang suka mencari yang terbaik, maka dia termasuk orang yang suka berlomba-lomba.
Karena orang yang berlomba pasti dia akan mengejar juara 1. Minimalnya juara 2 atau 3. Dia berlomba-lomba ingin mengejar yang terbaik. Maka Allah menegaskan kenikmatan itu hendaklah diraih dengan berlomba-lomba. Kemudian Allah sebutkan dari mana minuman tersebut didapat. Allah menyebutkan mizajuhu min tasnim. Campuran minumannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Sebuah mata air yang orang-orang yang didekatkan langsung meminum darinya. Sehingga pada surat ini terdapat dua keadaan orang mukmin. Keadaan yang pertama al-abror. Keadaan yang kedua al-muqarrabun. Al-abror orang yang baik. Disebut al-abror karena perbuatannya baik, hatinya perbuatannya baik. Sampai dia itu mendapat di sisi Allah tercatat menjadi orang yang al-abror, orang yang baik. Namun di atasnya orang al-abror ada namanya al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-muqarrabun sifatnya senantiasa berlomba-lomba. Tapi al-abror yang penting baik. Jadi ada di antara orang beriman, semua orang beriman itu dalam kebaikan. Maka di antara orang beriman ada yang levelnya al-abror, orang baik saja. Ibadahnya baik, amalnya baik, adabnya baik. Namun belum tentu dia memiliki sifat berlomba-lomba. Maka level di atas ada al-muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka memiliki sifat berlomba-lomba. Jika al-abror minumnya hanya mendapatkan campurannya, maka al-muqarrabun langsung meminum dari sumbernya. Sehingga ada dua keadaan. Ada yang levelnya al-abror, ada yang levelnya al-muqarrabun. Ada masjid namanya al-abror. Di mana, Pak? Masjid namanya al-abror. Di mana, Pak? Dekat tol Jatiwaringin ya. Kalau mau sebelah kiri jalan kalau dari sini. Namanya al-abror. Tinggal bikin satu lagi, al-muqarrabun. Al-abror apa? Baik. Namun di atasnya al-abror, al-muqarrabun. Sehingga ada sebuah ungkapan dari orang yang bijak. Hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik. Kebaikan orang-orang yang baik. Jika dilakukan oleh al-muqarrabun, kurang. Kebaikan orang yang baik. Suatu kebaikan. Namun jika kebaikan ini dilakukan oleh al-muqarrabun, nilainya kurang baik. Jika ada
seorang yang jarang ke masjid atau mungkin hampir nyaris tidak pernah ke masjid. Tiba-tiba dia ikut ke masjid saat berjamaah, pakaiannya pakai kaos biasa, celananya levis. Tiba-tiba masuk masjid saat berjamaah. Kira-kira baik atau kurang baik? Baik. Ini orang jarang masuk ke masjid. Sekali masuk ke masjid pakai kaos, pakai levis, udah sah. Pakai kaos sah, yang penting menutupi aurat. Ketika rukuk sujud tidak kelihatan pantatnya. Dan ada terkadang orang itu ketika sholat pakai kaosnya terlalu pendek, ketika rukuk kelihatan pantatnya. Ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tersingkap auratnya. Namun kalau dia pakai kaos, udah cukup menutupi aurat, pakai levis, yang pasti menutupi aurat. Boleh nggak sholat pakai levis? Boleh. Tapi kalau kiai kampung nggak boleh, harus pakai sarung. Harus pakai sarung. Dulu itu saya termasuk, kalau orang itu pakai sholat pakai levis, itu berarti apa? Ini nggak sah. Karena kiai orang Jawa Timur itu apa? Levis itu termasuk celana versi barat. Jadi tasyabuh. Jadi tasyabuh kepada orang kafir kayak orang kafir. Setelah saya kuliah, ketemu dosen-dosen, doktor, profesor dari Saudi. Justru mereka sholat pakai celana levis. Sejak itu saya kaget. Apa nggak sah sholatnya Syekh ini ya? Ternyata kiai di kampung fikihnya lebih keras daripada orangnya punya fikihnya. Ya perkara apa? Celana, siapa saja pakai celana, yang penting nutup aurat. Orang Jawa Timur kan panas. Jadi kalau pakai celana levis tambah panas, nanti nggak khusyuk sholatnya. Kalau orang-orang Barat itu apa? Kalau nggak pakai celana levis itu apa? Dinginnya terlalu dingin. Yang pasti apapun penutupnya, yang penting menutup aurat. Mau pakai sarung, mau pakai celana, dua-duanya sah. Itu pun sarungnya beda-beda, Bu. Semakin mahal sarungnya, semakin besar pahalanya, katanya gitu. Jadi kalau sarungnya yang dipakai, sarung apa yang mahal? Hah? Yang mahal? BHS. BHS, BHS. BHS. BHS itu, saya itu termasuk orang yang jarang pakai sarung. Paling sesekali saja. Dan sangat jarang. Namun seringnya setiap Ramadan dikasih sarung. Penutupan majelis taklim pasti apa? Kasih sarung. Setiap dikasih sarung saya bagi-bagi santri. Lumayan buat selimut kalian, dah ambil. Saya itu sejak dulu lah sering ngasih kajian sampai tahun kemarin. Suatu saat saya ngisi kajian. Ini yang ngasih sarung istrinya DPR, saya gak sebutin. Setelah dikasih saya terima, saya kasihkan yang biasanya dampingi saya kalau kajian. Ini ambil. Kata bagian media, Ustadz, tar dulu. Jangan langsung dikasihkan. Lihat harganya. Jadi kan di sarung biasa kan ada apa? Ada nomornya kan. Kan sekarang bisa ngecek harga Pak lewat Google kan. Set. Harganya lumayan. 2 juta lebih. Saya baru tahu ternyata Pak sarung itu harganya itu
Saya kira paling 100-200. Ini apa? 2 juta lebih. Wah, itu masih biasa, Ustaz. Ada yang lebih mahal lagi. Sejak itu kalau saya dapat sarung BHS, saya tahan. Dan pada saat itu saya dapat, sejak itu saya dapat langsung 3 BHS. Oh, mau tak jual lagi, oh, lumayan 2,5 juta. Dapat 3 kali. Nah, jadi kalau semakin mahal sarungnya, semakin besar pahalanya. Enggak, yang pasti menutupi aurat. Kembali ke tadi. Ketika orang tersebut datang ke masjid pakai kaos, pakai levis, sholatnya sah menutupi aurat. Ikut sholat berjamaah, Masya Allah. Ini orang kita melihat langsung bagus. Orang yang jarang ke masjid, tiba-tiba ke masjid, pakai kaos, pakai levis, itu sudah bagus. Luar biasa. Kita apresiasi jempol. Tapi jika seandainya yang melakukan itu ustadznya, kiainya, tokohnya, kira-kira gimana penilaian? Ustadznya pakai kaos, pakai levis. Kira-kira penilaian jamaah seperti apa? Nah, Ustadz gaul. Ustadz gaul. Kayak peci, Pak. Peci kan banyak bentuknya ya. Ada peci itu yang songkok. Ada yang kayak peci saya itu, simple itu. Ada yang peci kayak topi. Topi, Pak. Kira-kira kalau ada orang sholat pakai topi main. Kalau kita keluar mancing kan pakai topi itu. Kira-kira sholatnya sah apa gak sah? Sah. Tapi kira-kira kalau dilakukan oleh orang ustadz gimana? Saya tuh mikir, masa sholat mau pakai topi? Ya sah, gak ada masalah. Tapi jika itu dilakukan oleh seorang ustadz, kira-kira gimana? Pantas apa gak pantas? Ustadznya gaul lah. Kurang. Ini bukan berarti ustadznya nggak boleh ngapa-ngapain, pakai sarung, enggak. Cuma ada namanya kepantasan. Ada namanya kepantasan. Bahkan dalam fikih, seseorang itu nggak boleh pakai libasus syuhroh, pakaian yang lain daripada yang lain. Yang orang itu malah bikin apa? Bikin perhatian, heran dan aneh itu. Sampai apa? Jangan sampai bikin sebab orang itu membicarakan. Padahal apa? Dia yang pakai, toh nggak masalah. Namun apa? Ada larangan dalam fikihnya. Libasus syuhroh, pakai pakaian yang beda lain daripada yang lain. Ibu-ibu kalau sholat pakai apa? Ruko. Biasanya rukonya pakai warna apa? Pokoknya kalau nggak hitam, putih, jelas. Ini enggak, dari ujung ke ujung 1000 warna. Merah, putih, hijau, kemudian apa? Belum lagi itu. Ini apa? Oh, ini dikhawatirkan libasun syuhroh. Dia tidak terlalu menarik. Kembali kepada tadi. Ada tingkatannya al-abrar, ada al-muqarrabun. Jika al-abrar minumnya itu hanya mendapatkan campuran. Kalau al-muqarrabun langsung dari sumbernya. Dan sifat al-muqarrabun orangnya senantiasa berlomba-lomba. Maka ciri orang yang muqarrabun itu berlomba-lomba terus. Makna berlomba-lomba tidak pernah kenyang.
Tidak pernah tercukupkan dengan satu amalan. Dan dia senantiasa khawatir jika ibadahnya belum diterima. Jangan-jangan ibadahku belum diterima. Kekhawatiran yang memotivasi dia untuk lebih semangat. Bukan khawatir malah drop, nggak semangat untuk amal soleh, bukan. Maksudnya khawatir di sini adalah khawatir yang menjadikan dia itu tidak pernah kenyang dengan satu amalan. Dan senantiasa menambah dan menambah dan tidak pernah meremehkan satu amalan kecil. Setiap kali ingin meninggalkan amalan yang biasa yang kecil, dia mengatakan semoga amalan yang kecil ini yang akan masukkan ke dalam surga. Dan kita nggak tahu kira-kira amalan kita yang mana itu yang rahmat Allah yang paling besar di situ. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah memandang kecil remeh perbuatan yang baik. Meskipun engkau hanya bermuka manis kepada saudaramu. Ayat setelahnya, innal ladzina ajramu, setelah menyebutkan tentang kebaikan orang-orang yang baik, pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang tingkatannya al-abrar dan ada yang lebih di atasnya al-muqarrabun. Setelahnya Allah menyebutkan sikap orang-orang mujrim, berbuat dosa, orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat dosa. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka dulu mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, jika orang-orang beriman lewat di depan mereka, mereka itu mengedip-ngedipkan mata. Maksudnya menghina. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, jika mereka kembali pulang ke keluarganya, ke temannya, mereka itu gembira ria. Gembira ria ngapain? Karena sudah bisa menghina, membicarakan, mencela orang-orang beriman. Ada di antara orang-orang kafir itu yang sifatnya mujrim, berbuat dosa. Tidak hanya dosa kufurnya, dia kufur dan dia juga mencela orang-orang beriman. Ada orang kafir itu ya kafir, tidak beriman kepada Allah, nggak beriman dengan kitab dan rasulnya, kufur. Ada orang kafir, dia sudah kufur, perbuatannya mujrim, dosa. Apa yang diperbuat? Mereka suka mencela, menghina, mengejek orang-orang beriman. Yang pertama, di antara faedah dari ayat ini, seseorang terkadang itu menjadikan musuh orang lain yang berbeda dari dirinya. Kalau tidak seperti dia, maka dia jadikan sebagai musuh. Maka orang-orang kafir mujrim, perbuatannya berbuat dosa. Apa yang dilakukan? Mereka mencela orang-orang beriman. Kalau ada orang beriman lewat, mereka mengatakan haula'i dhalun, mereka itu sesat. Mereka sesat. Kenapa? Lihat orang-orang beriman.
hidupnya nggak bebas. Hidupnya tidak bebas. Dikasih minuman khamr, nggak mau. Dikasih daging babi, nggak mau. Diajak untuk bebas sebebas-bebasnya, nggak mau. Baru asik-asiknya main, adzan ke masjid. Ini nggak asik. Yang asik itu lanjut aja. Hidup milik kita, terserah kita. Maka mereka suka mengejek-ngejek, mencela-cela. Baik celaan itu kepada apa yang dilakukan oleh orang beriman, atau mencela pada langsung zatnya, kepribadian orang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah, baik fitnah secara umum maupun fitnah secara khusus dengan menyiksa, dengan membunuh. Maka siapapun yang menfitnah orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, kemudian tidak bertobat, ancamannya langsung siksa yang membakar. Perbuatan menghina itu perbuatan dosa, siapapun yang dihina. Namun lebih besar lagi dosanya jika yang dihina orang beriman. Karena semakin seseorang itu dekat dengan Allah, maka perbuatan zalim kepadanya lebih besar daripada yang lainnya. Membunuh orang itu perbuatan dosa besar. Namun jika yang dibunuh Nabi, ini perbuatannya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Semakin orang itu dekat dengan Allah, kemudian dihina, maka dosanya lebih besar daripada menghina yang lain. Bukan berarti apa? Kalau gitu selain dia gak dosa, enggak. Tetap dosa besar. Namun semakin orang baik, kemudian dicela, kemudian dihina, semakin besar dosanya. Maka orang-orang kafir sikapnya terhadap orang-orang beriman suka mencela, menghina. Ada di antara mereka. Karena karakter manusia, sebagian manusia, jika tidak sesuai dengan dirinya, dia hina. Siapapun yang tidak sesuai dengan dirinya, dia jadikan sebagai musuh. Maka mereka mengatakan, ketika orang beriman lewat, mereka mengedip-ngedipkan mata. Ini apa? Bahasa isyarat penghinaan. Allah berfirman, wailul likulli humazatil, celakalah atau neraka wail setiap pengumpat lagi pencela, mengumpat mencela dengan lisannya atau dengan isyarat, dengan mata, dengan tangan, dengan lidah, dengan yang lainnya. Baik mencelanya pada perbuatan atau langsung pada kepribadian. Boleh tidak mencela seseorang kalau dia punya aib? Gak boleh. Atau bahasa sekarang bully. Gak boleh. Kenapa? Karena Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Dari ayat ini gak boleh ada namanya menghina, mencela orang lain. Meskipun toh dia ada kekurangannya, tapi gak boleh. Karena bagaimanapun anak Adam ahsanu taqwim, sebaik-baiknya ciptaan dari semua makhluk yang ada. Lebih-lebih jika yang dihina adalah orang-orang beriman. Di antara kisah tentang penghinaan kepada seorang nabi,
orang-orang kafir sepanjang perjalanannya dengan Nabi. Sebagian orang-orang kafir ketika diajak beriman nggak mau. Kenapa nggak mau beriman dengan nabinya? Karena dia merasa beda level. Karena menjadi sunnatullah, setiap ada nabi yang diutus, pertama kali yang beriman itu orang yang miskin, lemah, atau yang kaya yang punya kedudukan? Orang miskin. Itu sunnatullah. Nas Quran. Kenapa yang pertama kali yang beriman itu orang miskin, orang yang lemah, bukan orang yang kaya yang punya kedudukan? Karena orang miskin, Pak, itu nggak punya kepentingan. Nggak punya kepentingan. Orang miskin apa kepentingannya, Pak? Nggak ada. Asalkan bisa makan, tidur, udah selesai. Diajak yang benar, dipikir kok masuk akal, dipikir kok sesuai fitrah, udah selesai. Tapi kalau seorang tokoh, orang yang dia itu sudah dalam kemewahan berlimpah, itu kalau dilarang, balas dia. Sehingga menjadi sunnatullah, pertama-tama yang beriman justru orang yang lemah, orang miskin. Tuh Pak. Jadi orang miskin malah lebih selamat. Oleh karenanya Pak, di antaranya Allah menegaskan dalam surat Hud. Ketika Nuh mengajak kaumnya beriman, mereka mengatakan, "Wa ma naraka illa taba'aka illa alladziina hum aradiluna." Kami enggak mau beriman. Kenapa? Karena kami melihat orang-orang yang mengikutimu adalah orang yang aradiluna, orang-orang yang lemah, miskin, du'afa, badiyar ra'i. Mereka itu badiyar ra'i, orang yang akalnya dangkal. Atau kalau bahasa kita sekarang SDM rendah. Nggak pernah sekolah. Sekolahnya hanya S3, SD, SMP, SMA. Nggak pernah S1, nggak pernah S2, nggak pernah doktor. Yang ikut ya kayak mereka itu. Sehingga mereka berkomentar. Yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah, SDM rendah. Wa ma narulakum alaina min fadl. Dan kami melihat itu nggak ada keutamaannya. Bukan orang yang terpandang di antara manusia. Ini komentar. Jawaban Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan enggak. Tidak boleh seseorang itu menjauhkan karena faktor duniawi. Justru kebaikan Allah itu tidak selalu berbuat duniawi. Allah berikan iman itu sudah kenikmatan yang paling besar. Harta yang paling besar yang bermanfaat nanti di akhirat, imannya dan amal soleh. Meskipun toh dia nggak punya apa-apa, namun dia punya iman dan amal soleh, ini harta yang paling berharga dalam hidup. Maka mereka mencela, menghina orang-orang beriman. Dan setiap kali bisa mencela, mereka gembira riak. Ada di antara orang itu jika sudah bisa menghina, senang dia. Ketika pulang ke rumah malah diceritain, tadi loh saya di sana bisa menghina ini dan ini. Gembira riak dan disupport dengan teman-temannya dan keluarganya. Dan itu terjadi baik kepada orang-orang beriman, para sahabat, kemudian orang-orang beriman setelahnya dan setelahnya dan sepanjang zaman. Bahkan juga terjadi kepada nabinya.
Di antaranya kita bisa mengambil pelajaran dari firman Allah dari surat Al-Ahzab ayat 69. Yang Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Dalam tafsirnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi itu suka bicarain nabinya. Siapa nabinya? Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang hayyun sitir. Nabi pemalu. Tapi kalau ceramah orang pemalu. Sitir juga menutup, nggak banyak kebuka. Jadi kalau pakai baju itu benar-benar bajunya menutup auranya sempurna. Dan orangnya agak maluan, Nabi Musa itu. Gimana karakter orang itu maluan gimana? Kalau ditawari makanan, Pak makan. Udah, padahal belum makan. Tapi habis pulang nyesel, aduh tadi kenapa nggak makan? Di rumah belum ada makanan. Orangnya maluan. Nabi Musa udah demikian, hayyun, orangnya suka malu. Sitir, pakaian tertutup. Maka orang-orang Yahudi berkomentar, Musa ini pemalu dan penutup orangnya, menutup aurat terus. Jangan-jangan punya penyakit. Apa penyakitnya? Al-abras wal adra wal afah. Mungkin apa? Ada penyakit keputihan di tubuhnya. Atau adra. Adra itu Mbak kabilu khisatain. Apa ini? Laki-laki apa itu Pak bahasanya? Pelipisnya itu apa? Besar. Ya. Ini apa laki-laki ini apa? Anunya besar. Kemudian apa? Atau dia punya aib. Aib yang ada pada tubuhnya. Itu apa? Diomongin satu kampung. Jadi orang Yahudi, karakter orang Yahudi suka bicarain nabinya. Jadi ustadznya suka dibicarain. Ustadznya ini dicari-cari kesalahannya. Ustadznya kenapa ini? Dicari-cari. Maka Pak, itu sampai sudah viral. Ustadznya ini nggak nikah kenapa ya? Ustadznya nikahnya 2 nih. Istrinya apa 2 nih. Ustadznya maka dicari-cari. Diomongin di belakang. Maka ini kayak Nabi Musa. Hati-hati. Bukan aku nakutin. Akhirnya Pak, Allah ingin menyingkap bahwasanya apa yang mereka bicarakan pada Nabi Musa itu nggak ada. Nggak ada namanya penyakit putih di tubuhnya, nggak besar itu anunya, kemudian juga nggak ada aib. Maka suatu ketika Nabi Musa itu mandinya di kali. Ya jangan dibayangkan di zaman itu Pak, kita zaman semono aja mandinya masih di kali kan. Mandi di kali, ya mandi Pak, melepas bajunya semuanya, ditaruh di atas batu. Selesai mandi, mau ngambil pakaiannya, batunya lari. Karena saking mangkelnya dikejar sama Nabi Musa alaihissalam. Namanya ngejar sambil mangkel gimana? Ngejar sambil mangkel gimana? Udah istilahnya pikiran bawah sadar nggak sadar, dikejar terus sampai akhirnya Nabi Musa melewati kerumunan Bani Israel. Ternyata apa? Nabi Musa itu dari ujung rambut sampai ujung kuku sempurna. Ya, jangan dibayangkan. Berarti ini Allah ingin membuka menyingkap itu kan. Gak ada penyakit itu.
Akhirnya apa? Ketika sudah berhenti batunya dan dilihat oleh orang-orang Bani Israel, ternyata apa? Nabi Musa masih gak sadar. Ternyata, oh, setelah mendapatkan pakaiannya, kemudian baru sadar. Ternyata apa? Semua melihat dirinya. Akhirnya dia bawa tongkat Pak Nabi Musa itu. Maka apa? Batunya dipukul dengan tongkatnya, diketok. Lain kali jangan ambil pakaian. Ini apa? Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, jangan, wahai orang-orang beriman, jangan seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Sama. Wahai orang-orang beriman, jangan menyakiti nabimu. Siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Ada gak di antara orang yang menyakiti Nabi Muhammad dan keluarganya? Ada. Aisyah dituduh berzina. Istrinya bayangkan. Atau Nabi Muhammad dituduh gak adil. Ketika pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang dikasihkan kepada orang muhajirin. Orang ansornya gak dikasih. Orang yang kalau sudah beriman udah gak banyak komentar. Tapi ada orang yang lemah imannya berkomentar. Oh, itu kan Muhammad ngasih kepada orang muhajirin. Maka turun ayat. Wahai orang ansor, mana yang lebih kalian pilih? Harta dunia atau nabinya? Tuh, sampai apa? Itu kisahnya itu sampai berkhutbah dengan khutbah yang menjadikan orang ansor semua menangis. Demikian juga kembali kepada ayat. Allah mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidhin. Allah tidak mengutus mereka menjadi seorang penjaga. Allah itu mengutus kita itu masing-masing punya tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi jangan sampai terlalu kepo dengan yang lain. Fal yaumal ladzina amanu minal kufarin hakun. Ketika mereka dulu menghina mencela orang beriman di dunia, maka hari ini orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Kapan itu? Hari akhirat. Alal araiki yang turun. Di atas dipan-dipan mereka memandang. Jadi orang beriman di atas surga, orang kafir di bawah. Karena surga itu di mana? Di atas. Neraka di bawah. Makanya kalau tempat yang tinggi sama yang bawah, biasanya yang terjadi jika ada sesuatu yang kurang, yang bawah dulu yang atas. Kurang jelas ya. Yang tinggal di dataran yang tinggi sama dataran yang rendah. Kira-kira kalau banjir di mana dulu? Di bawah. Maka surga pun demikian, surga itu di atas, tinggi. Fi jannatin 'aliyah, tinggi. Neraka di bawah. Maka orang-orang beriman itu bisa melihat orang-orang kafir yang disiksa. Kemudian mentertawakan, tuh rasain. Allah mengatakan hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir sudah dibalas sesuai dengan perbuatan mereka? Iya. Dulu mereka mengolok-olok, mencela, maka nanti di akhir Allah balik. Orang beriman Allah kasih hak untuk membalas. Ini yang dinamakan dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau agama Hindu kan ada namanya apa? Agama Hindu itu apa bilangnya? Kalau orang berbuat sesuatu akan dibalas. Apa namanya? Karma. Atau orang bilang apa? Siapa yang menanam, dia yang mengetam. Dalam Islam ada namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau dulunya mencela akan dicela. Kalau dulunya mencubit akan dicubit. Yang dulunya mencuri, nanti di akhirat dicuri amalnya.
Kan gitu, Pak. Kalau orang itu punya kezaliman di dunia, nggak diselesaikan segera, nanti di akhirat akan diambil juga apa kebaikan-kebaikannya. Jadi merasa dicuri barangnya, nggak ketemu sampai sekarang, aman. Kenapa? Nanti yang mencuri, kalau dia punya amal kebaikannya diserahkan. Kalau nggak punya amal kebaikan, Ustaz, dosa-dosamu dikasihkan ke dia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sehingga orang beriman itu bisa lebih legowo hatinya. Seandainya ada orang-orang yang mencela, menghina, tidak seharusnya dia membalas. Lebih memilih sikap sabar. Kalau dia dihina hanya dengan kata-kata, udah sabar saja. Kecuali dipukul, lari. Habis lari lapor polisi. Kalau cuma dihina saja, biasa saja. Kenapa ya? Dia menghina itu yang dia tahu saja. Kan kalau dia tahu semuanya, mungkin lebih banyak hinanya. Setiap dari kita kan pasti punya kekurangan. Yang dihina paling satu, dua. Kalau dia tahu semuanya, Pak, lebih banyak. Udah biasa-biasa saja. Bukan berarti tidak memberikan tabayun. Tabayun. Kalau memang dia dituduh apa gitu kan, beri tabayun. Si fulan ngambil barangnya orang, dia tidak mengambil, tabayun. Enggak, saya enggak ngambil. Tapi tentang kepribadian, masih dihina orang, orangnya hitam, biasa. Hitam-hitam, banyak yang suka. Mana buktinya? Hajar Aswad, semua orang pengen menciumnya. Hajar Aswad, batu hitam. Tapi semua orang yang datang, apa yang ingin? Ingin mengecupnya. Bayangkan, red sweet. Sedangkan yang putih terkadang ditakutin. Mana buktinya? Kain kafan. Coba kasih kain kafan, Pak. Mau pakai enggak dia? Dikasih kain kafan, disuruh pakai, enggak mau pakai. Kenapa? Entar aja kalau sudah waktunya. Sehingga ya sudah biasa-biasa aja. Ayat ini menegaskan agar orang-orang beriman lebih bersabar. Jika ada yang menghina, mencela, lebih bersabar, tunjukkan akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW setiap dicela tentang kepribadian, tidak pernah membalas kepribadiannya. Nah, biasa saja. Justru orang yang menghina itu akan dihina orang lain. Kenapa? Orang itu bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Dan orang beriman yakin kelak nanti ada hari balasan. Al jaza'u min jinsil amal. Jika dihina kepribadian. Tapi jika difitnah, maka berikan tabayun. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berduaan dengan istrinya Sofiyah di emperan masjid malam-malam. Boleh gak, Pak? Boleh gak seseorang berduaan dengan istrinya? Boleh, sudah istrinya. Kalau istri orang lain baru gak boleh. Kemudian ada dua orang sahabat lewat. Ketika awal jalan biasa, lewat jalan biasa. Ternyata ketika melihat Rasulullah SAW dengan seorang perempuan, langsung apa? Mempercepat jalan. Maka Rasul mengatakan, biasa saja, pelan. Kenapa? Sesungguhnya dia adalah Sofiyah. Karena kan gelap, nggak ada yang tahu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak mungkin kita ini seudon kepadamu. Nggak. Kenapa? Setan itu bisa berjalan di urat nadi. Mungkin awalnya nggak seudon, nyampe rumah kepikiran. Tadi siapa ya sama dia? Ustadznya boncengan sama akhwat. Istrinya nggak gitu posturnya. Ini agak tinggi dikit. Jangan-jangan
Dia nggak tahu, ustaznya juga punya adik perempuan. Boleh nggak musik adik perempuannya? Boleh. Istrinya pakai cadar, adik perempuannya pakai cadar, nggak tahu wajahnya. Maka apa? Ustaz langsung ngasih tahu, Bu, ini adik saya. Dong, punya adik Ustaz? Iya. Oh, nggak mungkin Ustaz. Enggak. Setan itu Pak bisa berjalan pada urat nadian Adam. Jika ada sesuatu yang memunculkan fitnah, segera berikan tabayun. Tapi kalau celaan pribadi, biarin saja. Sehingga orang beriman lebih bisa banyak bersabar. Ketika dihina, meresponnya kebaikan. Ada yang menghina, barakallahu fiik. Beri doa. Atau jika dibalas doa malah meningkat, diam saja, berlalu. Namun kalau fitnah, segera berikan tabayun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Hah? Masih 10 menit lagi. Oh ya sudah. Kita buka pertanyaan saja. Biasanya jam 6 sudah ya. Ini apa subuhnya maju ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan mengenai surat Al-Tawfiq ini di awal-awal ayat surat ini membahas masalah kecurangan. Ya. Nah, mohon maaf kalau sudah dibahas atau sudah ditanyakan. Jadi kadang-kadang di pasar itu ibu terutama mohon maaf. Karena kalau di bank itu bang ini kurang anak gitu. Nah, apakah ini tergolong dalam mempermainkan timbangan dosa gitu? Kemudian yang kedua, Ustaz, si apa ibunya ini pembeli. Nah, sudah pas kurang ya, bang, ya, minta ditambah gitu. Minta tambah lagi. Orang anak gitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, yang kedua Imam. Di dalam Al-Quran itu ada kalau tidak salah ada 2 ayat masalah tidur, Ustaz. Tidur. Itu di surat Al-Kahfi ya, bahwa 309 tahun tidur Ashabul Kahfi. Kemudian ada salah satu surat lagi, saya lupa suratnya itu. Nah, bahwa yang menidurkan itu adalah jelas Allah. Kemudian kita ini di sehari-hari katakanlah sholat Jumat pada saat khutbah tidur ya? Banyak yang tidur gitu Ustaz. Caranya Pak jadi Atau khotibnya kalau di pengajian mungkin juga sama juga gitu ya Ustaz. Nah, apakah tidur ini dari Allah? Maka tidur ini sebagai godaan setan gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dalam surat Al-Mutaffifin membahas tentang ancaman kepada orang-orang yang berbuat curang, khususnya tentang sebab musabab. Surat Al-Mutaffifin pasal timbangan ya. Maka bagaimana dengan seorang yang afan, ibu-ibu, ketika beli itu sudah pas timbangannya, tapi masih bilang apa? Memaksa kepada si penjual, Pak. Kurang nih, kurang ya. Tambah lagi dong, tambah lagi, gitu ya. Biasanya sudah pas, tapi dipaksa untuk nambahin lagi. Apakah termasuk perbuatan curang? Yang pertama, jika kita seorang beriman, ini pembahasan orang beriman. Jika kita seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaknya kita mengambil wasiat Rasulullah SAW dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli. Dan Rasulullah mendoakan keberkahan, berkah dan rahmat. Bayangkan Pak, berkah, rahmat. Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati. Doa Rasulullah SAW mendoakan rahmat. Semoga Allah merahmati, mencurahkan kepada yang rahmat. Kepada siapa? Orang yang ketika membeli
mudah. Ketika menjual, mudah. Jadi ketika sebagai pembeli, dia juga membeli dengan mudah. Membeli dengan mudah gimana, Pak? Ya, nggak sulit. Kalau membeli sulit gimana, Pak? Sebagai pembeli sulit. Menyulitkan penjual. Hah? Mau beli barang, harganya 50.000. Ditawar berapa biasanya? Hah? Ya, ini ibu biasanya masar. Bu, harganya barang 50.000 nih, Bu. Kira-kira ditawar berapa, Bu? Harganya 50.000, ditawarnya 15.000. Ya nggak tahu apa. Nah ini apa? Memberatkan seorang penjual. Itu nggak baik. Maka sebagai seorang pembeli pun itu memudahkan. Sebaliknya, seorang penjual harus memudahkan ketika menjual. Gimana, Pak? Ya, memudahkan. Melayani. Kemudian apa ya, harganya pun masuk akal. Andai kata dia ngambil untung. Mengambil untung itu ada batasannya atau nggak ada batasannya? Nggak ada batasannya. Terserah. Asalkan ridho sama ridho. Di antara penjual yang baik itu nggak menimbun barang. Sehingga menimbulkan kelangkaan. Susah. Mempermudah. Ketika dia membeli mempermudah. Ketika dia menjual mempermudah. Maka kasus tadi seorang pembeli memaksa. Ini juga nggak benar. Nggak baik. Tidak baik. Jika sudah diberikan haknya, ya sudah. Jual beli itu kan kayak sama dengan kerja. Ada hak dan kewajiban. Dia mendapatkan timbangan sesuai haknya, kemudian kewajibannya membayar sesuai dengan harganya. Meski dalam kisah surat Al-Mutaffifin, itu ketika orang-orang muhajirin, orang Mekah, itu kan ahli dagang. Ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah kalau nimbang itu sering dikurangi. Namanya pedagang tahu nggak? Pedagang. Tapi setelah turun ayat soal mutaffifin, langsung berubah. Orang-orang beriman Madinah, kalau si muhajirin beli, takarannya sudah pas 5 kilo, Pak, ditambahin. Tanpa diminta sekarang apa? Sifatnya berubah. Sehingga orang-orang Ansor ketika dia berdagang, akhirnya Pak, semua orang pada beli ke Ansor. Kenapa? Karena sudah berubah. Kalau orang-orang Yahudi enggak. Orang-orang Yahudi itu bakhil. Jadi setiap dia menjual sesuatu itu gimana caranya bisa dikurangi. Akhirnya ketika orang tahu bahwa saya kalau beli sama orang Ansor kok bagus, bahkan ditambahi, akhirnya apa? Semua orang membeli ke orang Ansor. Jadi kalau yang memaksa dari si pembeli, jangan. Namun bagi seorang penjual itu boleh. Andai kata dia itu memberitakan sesuai dengan takarannya, ya itu sudah pas. Tapi kalau dia memberi tambahan, apa bahasanya? Bonus. Itu lebih baik. Kenapa? Memberikan kemudahan. Baik ketika pembeli maupun ketika penjual. Yang tidak boleh itu memaksa. Kalau memaksa nggak boleh. Jatuhnya itu zalim. Mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Baik ketika sebagai seorang pembeli maupun seorang penjual. Yang kedua tadi berkaitan dengan tidur. Tidur itu rahmat. Dan bahkan tidur Allah sebut nikmat. Nikmat, Pak. Ketika perang Badar itu kan genting sekali. Takut, khawatir. Kemudian Allah tidurkan. Dengan tidur udah hilang. Orang kalau sedih, khawatir, berlebihan, was-was, obat yang paling tenang apa?
tidur. Kalau punya hutang banyak, pusing cara mikir bayarnya. Obat yang paling bagus, tidur Pak, tidur. Maka Pak, orang kalau sudah bisa itu nikmat Pak. Nikmat. Jadi kalau orang itu bisa tidur itu nikmat. Jadi kalau sudah tidur jangan bangun dulu, biarin aja dulu. Namun kalau suka tidur terus, ini yang antara malas atau godaan setan. Jadi ada tidur itu pada tempatnya. Ngantuk, ya udah. Apalagi misalnya apa? Pas kajian hujan, dikasih minum air teh sama roti. Sambil minum teh air hangat sama rotinya, habis kenyang, mojokan, udah. Atau ketika khutbah Jumat, kan banyak yang tidur Pak ya, ya kan? Biar gak tidur, suruh khotib. Khotibnya pun kalau dia sebagai sebagai pendengar, mungkin juga ngantuk. Tapi pas dia khotib gak ngantuk dia. Jika tidurnya apa istilahnya Pak, tidak pada tempatnya, maka tentunya Pak, kurang. Pada saat khutbah Jumat, kecuali benar-benar apa, dia sangat lelah. Oleh karenanya, ketika seseorang mau menghadiri sholat Jumat, itu kan ada adabnya. Di antara adabnya Pak, qailulah di awal. Menyiapkan qailulah di awal. Agar ketika dia Jumatan, fresh. Sama, kita mau kajian subuh nih. Biar tidak ngantuk, tidurnya jangan kemalaman. Oh besok mau kajian, berarti apa? Tidurnya di awal. Jangan tidurnya jam 1, jam 2, pasti ngantuk. Namun secara umum, tidur itu nikmat. Mahal Mbak tidur. Jadi kalau ketika kajian kok ngantuk, biarin saja. Biarin saja. Siapa tahu dia capek, lelah. Mau hadir saja di pengajian itu sudah luar biasa. Meskipun ngantuk-ngantuk sampai ketiduran, udah itu udah luar biasa. Bukan berarti kalau gitu besok lagi kalau kajian tidur semuanya, enggak. Tapi kalau ada yang tidur itu udah biarin. Itu sudah luar biasa. Dia itu perjuangan menahan ngantuk tidur di kajian itu sudah perjuangan. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat keberkahan di majelis ilmu. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.